Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Era Gemi Pertiwi dan Evitia Dia. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori konsumsi dan perilaku konsumen dalam ekonomi Islam. Pengertian konsumsi dan perilaku konsumen dalam Islam. Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan, yaitu tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah. Sedangkan perilaku konsumen adalah tingkah laku dari konsumen di mana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Urgensi konsumsi. Dalam sistem perekonomian, konsumsi memainkan peran penting. Adanya konsumsi akan mendorong terjadinya produksi dan distribusi. Dengan demikian akan menggerakkan roda-roda perekonomian. Sifat-sifat atau norma etika konsumen. Menurut Yusuf Kardawi, ada beberapa norma dasar yang menjadi landasan dalam berperilaku konsumsi seorang muslim antara lain: 1. Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir. 2. Tidak melakukan kemubaziran dengan cara menjauhi berhutang dan menjaga aset yang mapan dan pokok. 3. Tidak hidup mewah dan boros. 4. Kesederhanaan. 5. Mementingkan kehendak sosial dibanding dengan keinginan yang benar-benar bersifat pribadi. 6. Konsumen akan berkumpul untuk saling bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan semangat Islam. 7. Konsumen dilarang mengkonsumsi barang atau jasa yang penggunaannya dilarang oleh agama Islam. Konsep penting dalam konsumsi. Ketika konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka sudah barang tertentu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Artinya, karakteristik dari kebutuhan dan manfaat secara tegas juga diatur dalam ekonomi Islam. Kebutuhan atau hajat. Kebutuhan dalam perspektif Islam adalah keinginan manusia yang menggunakan sumber daya yang tersedia guna mendorong pengembangan potensinya dengan tujuan membangun dan menjaga bumi serta isinya. B. Kegunaan atau kepuasan. Manfaat bukan sekadar kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh anggota tubuh semata, namun lebih dari itu. Manfaat merupakan cerminan dari terwujudnya kemaslahatan hakiki dan nilai guna maksimal yang tidak berpotensi mendatangkan dampak negatif di kemudian hari. Konsep maslahah dalam perilaku Islam. Maslahah bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu maslahah atau bukan bagi dirinya. Namun, berbeda dengan konsep utility, kriteria maslahah telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu. A. Konsep maslahah mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam pertukaran dan distribusi. B. Bagaimana memilih di dalam maslahah jenis pertama. Beberapa bagian pendapatannya yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dunia dalam rangka mencapai kepuasan di akhirat, dan beberapa bagian untuk kebutuhan akhirat pada tingkat pendapatan tertentu. Prinsip-prinsip konsumsi. Menurut Abdul Manan, dalam melakukan konsumsi terdapat 5 prinsip dasar, yaitu: pertama, ada prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai
mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Kedua, prinsip kebersihan. Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia. Sedangkan dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah. Yang ketiga ada prinsip kesederhanaan. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia, sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individual maupun sosial. Keempat, ada prinsip kemurahan hati. Allah dengan kemurahan hatinya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia. Dalam surat Al-Maidah ayat 96, dengan mentaati ajaran Islam, maka tidak ada bahaya atau dosa ketika mengkonsumsi benda-benda ekonomi yang halal yang disediakan oleh Allah karena kemurahannya. 5. Prinsip moralitas. Allah memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup umat manusia agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Kaidah-kaidah konsumsi. Pertama, ada kaidah syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi, di mana terdiri dari A. Kaidah akidah, B. Kaidah ilmiah, C. Kaidah amaliyah. Yang kedua ada kaidah kuantitas, yaitu tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, tapi dalam sisi kualitas jumlahnya harus juga dalam batas-batas syariah. Baik, saya Evi Tiadiawati akan melanjutkan penjelasan dari saudari Era. Yang tadi nomor 2 ada kaidah kuantitas. Kaidah kuantitas ini memperhatikan beberapa faktor ekonomis sebagai berikut. Yang A ada sederhana, yang B kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan, yang C penyimpanan atau menabung dan pengembangan investasi. Yang ketiga, ada kaidah memperhatikan prioritas konsumsi, yaitu di mana konsumen harus memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudaratan, yaitu yang pertama ada primer, yakni nafkah-nafkah pokok bagi manusia yang dapat mewujudkan 5 tujuan syariat, yakni memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan kehormatan. Lalu ada sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah atau meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik. Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi. Dan yang terakhir ada tersier, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada bagaimana pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Lalu yang keempat, ada kaidah sosial, yaitu mengetahui faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, yakni memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya, sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat. Di antaranya ada kepentingan umat, keteladanan, dan tidak membahayakan orang lain. Lalu yang kelima ada kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam yang ada di bumi dan berkelanjutannya, serta tidak merusak lingkungan, baik bersifat materi maupun non-materi. Dan yang keenam ada kaidah larangan mengikuti dan meniru, yaitu tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi Islami. Lalu kita lanjut ke model keseimbangan konsumsi Islam. Keseimbangan konsumsi dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan distribusi. Secara sederhana, Matt Wally telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam perumusan keseimbangan konsumsi Islami, di mana S adalah sedekah, H adalah harga barang dan jasa, BR adalah barang, JS adalah jasa, Z adalah zakat. Biasanya zakat itu 25% dan P adalah jumlah pendapatan.
Batasan konsumsi dalam syariah. Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peran keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia. Konsumsi adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penyediaan. Perbedaan antara ekonomi modern dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatan dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dan pola konsumsi modern. Islam berusaha mengurangi kebutuhan material manusia yang luar biasa sekarang ini. Selanjutnya kita membahas perilaku konsumen muslim. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, Islam menyarankan agar manusia dapat bertindak di tengah-tengah atau moderity dan sederhana atau simplicity. Pembelanjaan yang dianjurkan dalam Islam adalah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan dengan cara yang rasional. Nomor 1 ada hukum perilaku konsumen. Hasan Syiri menyatakan bahwa sumber hukum konsumsi yang tercantum dalam Al-Quran adalah makanlah dan minumlah, namun janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dan sumber yang berasal dari hadis Rasulullah adalah Abu Said Al-Khudri RA berkata, ketika kami dalam berpergian bersama Nabi Muhammad SAW, mendadak datang seseorang berkendara sambil menoleh ke kanan ke kiri, seolah-olah mengharapkan bantuan makanan. Maka bersabdalah Nabi, siapa yang mempunyai kelebihan kendaraan harus dibantukan pada yang tidak mempunyai kendaraan, dan siapa yang mempunyai kelebihan bekal harus dibantu kepada yang tidak berbekal. Kemudian Rasulullah menyebut berbagai macam jenis kekayaan hingga kita merasa seseorang tidak berhak memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhan hajatnya. Lalu yang kedua ada konsep maslahah dalam perilaku konsumen Islami. Menurut Imam Shatibi, maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Ada 5 elemen dasar menurut beliau, yakni kehidupan atau jiwa, properti atau harta benda, keyakinan, intelektual, dan keluarga atau keturunan. Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen tersebut pada setiap individu itulah yang disebut maslahah. Sifat-sifatnya ada 3. Yang pertama, maslahah bersifat subjektif. Yang kedua, maslahah orang perseorang akan konsisten dengan maslahah orang banyak. Dan yang ketiga ada konsep maslahah mendasari semua aktivitas ekonomi dan masyarakat. Tidak semua barang atau jasa yang memberikan kepuasan atau utility mengandung maslahah di dalamnya, sehingga tidak semua barang atau jasa dapat dan layak dikonsumsi oleh umat Islam. Dalam membandingkan konsep kepuasan dengan pemenuhan kebutuhan yang terkandung di dalam maslahah, kita perlu membandingkan tingkatan-tingkatan tujuan hukum syara', yakni antara daruriyah, tashiniyah, dan hajiyah. Yang pertama ada daruriyah. Tujuan daruriyah merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Jika tujuan daruriyah diabaikan, maka tidak akan ada kedamaian. Yang timbul adalah kerusakan atau fasad di dunia dan kerugian yang nyata di akhirat. Yang kedua ada hajiyah, adalah syariah yang bertujuan memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan. Dan yang terakhir ada tashiniyah, syariah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman di dalamnya. Lalu yang terakhir, kita membahas tentang perbedaan perilaku konsumen muslim dengan perilaku konsumen konvensional.
Jika konsumen muslim, ketika mendapatkan penghasilan rutinnya, baik mingguan, bulanan, atau tahunan, ia tidak berpikir pendapatan yang sudah diraihnya itu harus dihabiskan untuk dirinya sendiri. Tetapi karena kesadarannya bahwa ia hidup untuk mencari ridho Allah, sebagian pendapatannya dibelanjakan di jalan Allah fisabilillah. Sedangkan perilaku konsumen konvensional memberikan pandangan bahwa setiap konsumen selalu bersedia membelanjakan pendapatannya untuk memperoleh sejumlah barang dan jasa, karena barang dan jasa tersebut berguna serta dapat menambah tingkat kepuasannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan